Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Haji Firdaus, NIM 211M100035 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan yang inklusif. Visi pembangunan inklusif. Semua difabel harus memiliki keterlibatan yang sama dengan yang lain, sama berdayanya dengan orang lain, dan juga menikmati hak yang sama dengan semua kalangan. Pembangunan yang inklusif. Strategi pembangunan inklusif adalah menciptakan lapangan kerja produktif dan menguntungkan, penyediaan jaring pengamanan sosial yang efektif dan efisien untuk melindungi mereka yang tidak mampu bekerja atau yang terlalu sedikit mendapatkan manfaat pembangunan. Meningkatkan pelayanan publik dasar dan dukungan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan inklusif. Namun, permasalahannya adalah pembangunan saat ini berbentuk model pembangunan yang inklusif. Pembangunan hanya menjadikan aspek pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa pemerataan kesejahteraan yang disertai dengan tingginya angka pengangguran, tingkat kemiskinan yang tinggi, dan angka Gini rasio yang semakin melebur, serta daya dukung lingkungan yang terus-menerus terdeteksi sebagai akibat proses pembangunan. Banyak sekelompok yang terpinggirkan dari pembangunan karena jenis kelamin, etnis, usia, orientasi seksual, kecacatan, atau kemiskinan. Ketidaksetaraan pembangunan jelas menjadi efek dari model pembangunan efektif tersebut. Aset terbesar akan selalu hanya memiliki oleh sebagian kecil orang. Ada 4 pilar strategi yang menjadi bagian dari strategi pembangunan inklusif disabilitas 2018 sampai 2023 yang berakar pada teori perubahan inklusi difabel yang dikembangkan oleh DFID. Keempat pilar tersebut adalah: 1. Inklusi education atau pendidikan inklusif. 2. Social protection atau perlindungan sosial. 3. Ekonomi empowerment atau pemberdayaan ekonomi. 4. Humanitarian atau kemanusiaan. Keempat pilar menjadi senjata untuk mengatasi masalah dasar yang dihadapi difabel secara global. 1. Lack of access atau akses yang kurang. 2. Negative attitude and social norm, stigma negatif terhadap difabel. 3. Lack of evidence and data atau kurangnya data. 4. Lack of political will atau kurangnya kemampuan politik. Pilar pertama adalah pendidikan inklusi. Laporan Dunia Difabel dari WHO menemukan bahwa lebih dari 65 juta difabel anak di negara dengan penghasilan rendah dan menengah tidak mendapatkan kesempatan sekolah. Selain itu, hanya 33% perempuan difabel dan 46% lelaki difabel yang menyelesaikan pendidikan dasar mereka, dibandingkan dengan 42% perempuan dan 56% laki-laki yang tidak difabel. Efek yang didapat dari tidak terbentuknya sekolah adalah kesempatan kerja yang terbatas karena tidak adanya keterampilan yang didapat atau dipakai ketika bekerja. Ketika tidak bekerja, maka difabel terancam akan miskin dan tidak berkembang secara perekonomian. Bagi mereka yang mendapatkan akses pendidikan, masih ada tantangan kurangnya guru pendamping khusus atau guru yang memiliki cara pandang yang tepat terhadap difabel, lingkungan yang tidak aksesibel, dan kurikulum pendidikan yang tidak mengkomodasi potensi difabel akan
memengaruhi hasil pembelajaran yang juga memengaruhi peluang bekerja bermanfaat pencaharian. Pilar kedua adalah potensi sosial. Difabel dan keluarga harus memenuhi biaya harian yang tinggi, sekaligus hambatan pada pelayanan kesejahteraan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan berbagai macam kesempatan lainnya. Di tengah belum inklusi kesempatan kerja bagi difabel, perlindungan sosial akan semakin mengurangi kemiskinan, memberikan difabel lebih banyak kemampuan dan kendali akan kehidupan dan mendukung difabel dalam menghadapi perubahan yang ada di hidupnya. Perlindungan sosial akan membawa difabel pada kesempatan untuk hidup mandiri dan merasakan manfaat dari kesempatan pendidikan dan ekonomi. Pilar ketiga, pemberdayaan masyarakat menjadi pilar selanjutnya. Sebagai besar, difabel usia produktif tidak bekerja. Jikapun bekerja, mereka memperoleh gaji yang lebih rendah dari gaji pekerja yang tidak difabel. Ada banyak langkah pemberdayaan masyarakat terhadap difabel dengan berbagai macam diskriminasi yang mereka alami. Langkah tersebut seperti karakter ekonomi, hukum, dan politik, infrastruktur, dan pelayanan yang cukup, serta akses yang sama terhadap sumber daya, informasi, dan jejaring. Semua itu menjamin akses terhadap pekerjaan yang layak. Pilar keempat, akses kemanusiaan menjadi pilar terakhir. Difabel sering terkena dampak dan konflik dan berencana dan tidak proporsional. Nyawa mereka terancam jika mereka tidak mampu mengevakuasi diri mereka sendiri, memperoleh posko pengungsian, atau memperoleh informasi yang pasti tentang apa yang sedang terjadi di daerah mereka. Selain itu, difabel juga rentan kesetaraan partisipasi politik bagi semua kelompok masyarakat. Bagi masyarakat sipil, ada banyak hal yang bisa dilakukan. Pertama, masyarakat harus mengubah cara pandang dan persepsi terhadap kelompok masyarakat yang terreklusi. Setelah itu, masyarakat bisa memengaruhi pembuatan kebijakan dengan pemberian saran. Lalu, masyarakat sipil perlu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terreklusi ketika negara tidak hadir. Dalam pembangunan yang terinklusif dibutuhkan sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam pembelajaran non-akademik dan yang tidak terlibat langsung dalam pembelajaran non-akademik. Mereka membentuk satu tim yang saling bekerja sama dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Berikut tenaga-tenaga yang dibutuhkan meliputi: 1. Sumber daya manusia (SDM) yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran, yaitu guru kelas, guru bidang studi olahraga agama, guru pendamping khusus, guru BK, pembimbing konseling, dan konsultan pendidikan khusus. 3. Sumber manusia atau SDM yang tidak berlangsung terlibat dalam proses pembelajaran, namun sebagai pendukung, yang merupakan tim ahli yang terdiri dari partisipasi dan terapis, terapis al-gizi, dokter umum, spesialis anak, praktisi atau THT, dokter gigi, pekerja sosial, tenaga administrasi. Masing-masing tenaga sebagai sumber daya manusia yang memiliki tugas masing-masing dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Mereka membentuk satu tim dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Kesimpulan, pembangunan inklusi akan berdampak positif, yaitu mengurangi tingkat kemiskinan, dan hanya bisa terwujud jika semua pihak berkontribusi untuk menciptakan peluang yang setara. Berbagai manfaat pembangunan dan memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan, seluruhnya didasarkan pada penghormatan atas nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, partisipasi, non-diskriminasi, dan akuntabel. Strategi utama pembangunan inklusi adalah menciptakan lapangan kerja produktif dan menguntungkan penyediaan jaring pengamanan sosial yang efektif dan efisien untuk melindungi mereka yang tidak mampu bekerja atau yang selalu sedikit mendapatkan manfaat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik dasar, dan dukungan kebijakan publik yang memadai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.